siapapun yang coba merusak kita. Siap kawan? Bersatu padu rebut demokrasi, gegap kita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terciptanya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa muda. Marilah kawan, mari kita nyanyikan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan. Dewan yang terhormat kita akan merubah undang-undang yang tidak berpihak pada petani. Inilah yang menjadi tergeraknya seluruh petani Indonesia. Hari Tani ini semua yang tidak bisa ke Jakarta, di kabupaten, di desa-desa, yang bisanya hanya berdoa, tetap bersinergi, bersatu padu untuk mengingatkan DPR kita yang terhormat, mengingatkan Pak Jokowi yang mulai melupakan petani. Tumpeng ini akan kami serahkan salah satu perwakilan pemimpin Gerakan Masyarakat Petani Kabupaten Batang, Pak Sugandi dari Jawa Tengah. Monggo Pak, niki katuran, mugi-mugi kabul niate para sedulur petani sedaya. Monggo. Penggantian UPA, rencana penggantian UPA oleh RUU Pertanahan bagi petani adalah penghinaan terhadap petani, penghinaan terhadap perjuangan reforma agraria. Kita kumpul di depan istana bahwa hari ini adalah Hari Tani Nasional. Kawan-kawan tahu apa tidak? Apa itu petani? Petani itu adalah pemilik tanah negeri, pengelola tanah negeri. Jokowi hanya memberikan sertifikat dan pengetahuan sosial itu tidak menjamin dari itu, bukan kerja kami. Mungkin di dalam bapak-bapak juga banyak. Sekarang pemerintah memberikan dana tambahan ribuan sertifikat setiap bulannya. Tetapi itu tidak menyentuh terhadap kehendak rakyat yang diperjuangkan rakyat. Kawan-kawan petani di berbagai daerah mengalami konflik, diintimidasi, bahkan ada yang ditahan. Betul tidak? Begitu lama kawan-kawan Kendang berjuang, begitu lama kawan-kawan Gunung Selamat juga berjuang untuk mempertahankan hak-haknya, mempertahankan tanah. Sudah 59 tahun Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 dilaksanakan, tidak ada satupun dasar hukum yang berpihak kepada para petani. Bahwa negara sudah harus segera menjalankan reforma agraria sejati. Kita menuntut kepada rezim agar tidak perlu kriminalisasi terhadap gerakan-gerakan rakyat, baik gerakan rakyat perempuan, mahasiswa, tani, buruh, perempuan, dan seluruh sektor-sektor lain tidak boleh dikriminalisasi.
hari ini KNPA baru saja diterima oleh Presiden Jokowi. Baru kali ini Presiden Jokowi mau menemui petani. Jadi tadi kita laporkan bahwa janji 4,1 juta hektar redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan itu, hasil capaiannya kami beritahukan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden tanya, berapa capaiannya dalam 5 tahun ini? 0 hektar. 0 hektar. Lalu Bapak Presiden tidak percaya, masa 5 tahun 0 hektar? Lalu cek Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Betul, kata petani, hasilnya 0 hektar selama 5 tahun. Dan kita tahu di seberang sana jawabannya, pasti mencela-mencela, betul nggak? Selalu diklaim bahwa KLHK sudah meredistribusikan tora dari pelepasan kawasan hutan 2,3 juta hektar. Klaimnya kepada Bapak Jokowi. Kita laporkan 0 hektar Bapak, tidak ada semeter pun tanah sudah diredistribusikan kepada petani. Lalu kita sampaikan bahwa reforma agraria sejak awal kepada pemerintahan Jokowi diusulkan agar lembaga pelaksananya dipimpin langsung oleh Presiden. Jika Bapak bersungguh-sungguh ingin menjalankan reforma agraria sesuai tujuan-tujuannya, menyelesaikan konflik agraria, memperbaiki ketimpangan, maka lembaga pelaksana reforma agraria tidak cukup hanya dipimpin oleh seorang menteri, tetapi reforma agraria harus dijalankan langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia.